Praise the Lord. Puji Tuhan. Shalom semua. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan berjudul Triwira Daud. Ambil catatan, ambil Alkitab. Di 2 Samuel ya. 2 Samuel pasal 23. Ayat 13 sampai 17. Cerita 3 pahlawan ini akan mempersiapkan kita menjelang akhir tahun untuk berdoa. Mengambil sikap hati atau posisi di hadapan Allah untuk mendengar suaranya. Dan kalau kita mau melangkah ke tahun depan, belajar dari 3 pahlawan ini. Saya yakin kalau kita menerapkan apa yang mereka lakukan, terutama jikalau kita mengaplikasikan hati mereka bertiga, saya yakin kita tidak akan salah jalan masuk tahun depan. Hari-hari ini sudah waktunya masa-masa kita tenang dan berdoa. Saya sarankan Anda, kalau Anda nggak sibuk sekali gitu, increase your prayer a bit, tingkatkan jam doa Anda sedikit. Ya, kalau Rabu Sabtu sih sudah fix 1 jam setiap live-nya. Tapi kalau Anda punya waktu luang, pakai untuk sembahyang. Pakai untuk doa kepada Tuhan Yesus. Saya belum punya banyak waktu luang hari-hari ini, saya merindu-rindukan untuk masuk duduk diam di kakinya, sungguh-sungguh diam maksud saya, berjam-jam saya menantikan, tapi saya layani Anda dulu ya. Saya layani Anda dulu, pemimpin itu makan terakhir. Saya mau dorong Anda untuk merenungkan firman sungguh-sungguh supaya dalam. Nanti tahun depan itu kalau terjadi percepatan, Anda diberi mimpi dan penglihatan, Anda tidak akan kelewatan. Jadi saya lagi susun, sabar-sabar juga. Saat teduh menjelang akhir tahun ini akan banyak sekali pesan-pesan mempersiapkan Anda ke tahun depan. Nanti akan ada pengumuman juga. Old and new tahun, akhir tahun saya usahakan untuk bisa kita ketemuan ya, kita berdoa. Ganti tahun itu kita bisa bersama. 2 Samuel 23 ayat 13 sampai 17 saya baca ya. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin. Pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan pada Tuhan. Katanya, jauhkanlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan ia tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Triwira Daud ya. Ayat 13 dulu. Coba saya jelaskan, sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. 10% saja dari 30 pahlawan gagah perkasa, ada 3 yang mendekat lebih dari yang lainnya. Seperti murid Yesus ada 12, tapi 3 itu dekat sekali. Contohnya di Getsemani, termasuk di Gunung Transfigurasi. Ketika Yesus berubah rupa, selalu aja Petrus, Yohanes, Yakobus. Jangan jadi orang yang mendekat sama Tuhan itu tanggung. Kalau mau dekat itu dekat beneran. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Bukan berarti kita merasa lebih rohani dari orang lain atau bersaing yang gak sehat. Tapi kalau kita mau dekat sama Tuhan, memang kita harus berlomba-lomba. Bukan saling membandingkan ya, itu urusan sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita mau mendekat sama Tuhan, mendekatlah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Nah, berikut ini nanti adalah tuntunan bagi orang-orang yang dipilih sama Tuhan untuk mendekat kepadanya. Dan tidak semua orang mau menempuh jalan itu. Tahu nggak? Nggak semua orang ingin mendekati Tuhan. Padahal Tuhan itu loh, indah tak terhingga. Nah, 3 orang dari ke-30 berarti 10% saja. Mereka datang mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin itu berkemah di lembah Refaim. Jadi 3 orang dari 30 mereka datang mendapatkan Daud. Ngapain sih? Kira-kira mereka datang ke Daud itu mau minta sesuatu? Nggak salah sih. Tapi I don't think so. Mereka datang mendekat ke Daud itu kayaknya mereka datang untuk cari tahu
Apa kabar dengan pemimpinnya? Mereka datang untuk bertanya, how are you? Bukan basa-basi tapinya. Banyak orang berkata, how are you? Tapi mereka tidak tertarik pada dirimu. Mereka hanya bicara tentang dirinya. Jadi pertanyaan how are you tadi itu hanyalah pembuka pembicaraan saja. Tapi orang tiga ini serius. Karena kita tahu ceritanya. Mereka tidak mengemukakan keinginannya atau keperluannya. Mereka bahkan juga tidak datang untuk didengarkan. Mereka datang itu to serve and to listen. Mereka datang untuk melayani dan mendengarkan pemimpinnya. Yang kita ikuti itu bukan Daud. Lebih dari Daud. Anak Daud, Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Juru selamat kita yang sudah mati untuk kita apalagi. Dan juga yang juga sudah bangkit untuk kita semua. Jikalau Triwira itu begitu tinggi dedikasi. Apalagi kita kepada Tuhan Yesus anak Daud itu. Kalau mereka datang mendapatkan Daud. Bukan untuk mendapatkan sesuatu. Mereka datang untuk mendapatkan Daud. Bukan mendapatkan apa. Bukan mendapatkan sesuatu untuk mereka. Mereka datang untuk mendapatkan Daud. Do you come to Jesus to get Jesus? Apakah Anda datang kepada Yesus untuk mendapatkan Yesus? Atau Anda datang kepada Yesus untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus? Makanya kita itu dipanggil untuk mencari wajahnya. Dan barang siapa mencari wajahnya bahkan juga akan menemukan tangannya. Meskipun tidak memintanya. Kepala pasukan itu 3 orang itu mendapatkan Daud. They come to listen and to serve. Lalu mereka itu sedang berkemah di dekat orang Filistin. Kalau kita baca ya. Menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin itu berkemah di lembah Refaim. Situasinya tidak kondusif. Orang-orang gagah perkasa ini, orang-orang gagah perkasa itu, mereka di depan lembah Refaim. Kita harus tahu orang Filistin ini adalah raksasa semua. Mereka ini berkemah di lembah Refaim. Kalau Anda tahu kata Refaim di situ itu giants. Itu raksasa. Situasinya nggak kondusif. Ketika mereka datang mendapatkan Daud, situasi atau suasana tidak bersahabat. Tetapi cinta kasih mereka kepada Daud ini melebihi bahaya. Mereka nggak peduli situasi atau kondisi seputar hidup mereka. Mereka rasanya rindu pada pemimpinnya. Saya berani memastikan bahwa minimal 3 orang dari 30 itu, mereka bukan hanya berdedikasi tinggi, tapi mereka itu mengasihi. Jangan hanya komitmen sama Tuhan, apalagi karena ketakutan. Jangan pula hanyalah berdedikasi kepada Tuhan Yesus. Tapi kita harus menghampiri Tuhan dengan kasih yang tulus. Yesus loh mengasihi kita apa adanya waktu kita masih berdosa. Agape love, kasih tak bersyarat. Lah kenapa sekarang setelah kita dikasihnya demikian kita nggak bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat pula? Tidak sedikit di antara kita masih bisa kecewa sama Tuhan ya kan? Berapa banyak di antara kita yang bisa marah? Marah sama Tuhan Yesus. Sekalipun 30 orang itu disebut pahlawan Daud. Mereka itu ternama. Tapi 3 orang ini terlalu ketara kasih mereka kepada sang raja. Mereka datang mendapatkan Daud, sedangkan orang Filistin berkemah di lembah Refaim, the valley of the giants, lembah orang-orang raksasa seperti Goliat dan kawan-kawannya. Ayat 14, pada waktu itu, Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Ini kejadiannya di Bethlehem down south atau di sebelah selatan. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Ayat 15 ya, coba kita renungkan. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Kok mereka tahu? Berarti mereka cukup dekat. Daud ini nggak teriak. Kata ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem. Kata ia berkata itu, he whispered.
Dia menggumam kayak seperti ini loh. Contohnya kalau kita lapar. Aduh laparnya ya, pingin nasi campur. Itu bukanlah announcement atau pengumuman. Kita juga nggak pakai corong, kita juga nggak pakai sound system, nggak pakai mikrofon. Daud itu ngomong, bicara begitu tuh pada dirinya. Tidak diutarakan kepada siapa, tidak ditujukan kepada orang-orang lain. Tapi kebetulan karena posisi lokasi mereka itu amat sangat dekat, terdengar pula 3 orang ini bukan nguping. Pas mereka lagi visitasi, waktu mereka besuk sang raja di guanya, tepat dengan waktu ketika mereka tiba itu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, lalu ia diam-diam berbisik pada dirinya. Begitulah kira-kira bunyinya. Aduh, atau sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Betlehem itu nilainya sentimental dalam kehidupan Daud. Bagaimana tidak? Tanah kelahiran, kampung halaman. Di Betlehem dia punya banyak pengalaman. Yang namanya sebagai seorang gembala domba, dia pasti bawa ke air yang tenang. Tidak heran dia memberi minum ternaknya itu dari air perigi di situ. Dan sekaligus dia sendiri harus minum, ya kan? Jadi bagi Daud itu ada memori indah. Bethlehem itu sesuatu yang gimana gitu di hatinya. Dan pada waktu mereka mendengar Daud menggumam dan berkata, aku pingin minum air itu. Mereka tahu bahwa it meant more to David than just water. Itu artinya atau nilainya lebih bagi Daud daripada sekedar air yang sejuk yang bisa melepas dahaga. Daud itu berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem, I miss my hometown. Aku rindu kampung halamanku. Daud kan sedang susah ini, lagi di gua. Tapi mereka bisa menangkap isi hatinya dengan cepat. Karena mereka datang bukan bawa agenda. Kebanyakan kita kan begini. Kita seolah-olah mendengar, tapi kita nggak mendengarkan. Kita datang ke Tuhan itu sudah datang dengan Son. Udah 1, 2, 3 ini listku, daftarnya nggak ada yang salah sih. Doa ya harus pada Tuhan. Masa minta sama tetangga? Jangan-jangan nanti menyembah berhala. Perlu apa? Doa Bapa kami. Beriku rezeki hari ini. Minta itu sama Tuhan. Nggak ada yang salah. Tapi di atas kebutuhan kita, ada kasih untuk Tuhan. Waktu kita datang menghampiri Tuhan itu, kita menghampiri untuk didengarkan atau untuk mendengarkan. Mereka karena mereka datang dengan kuping terbuka, dengan hati yang sungguh mengasihi, apa yang harusnya lewat telinga masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, mungkin itu yang akan terjadi pada teman-temannya yang lain, 27 yang lainnya. Tapi bagi mereka bisa mendengar dengan jelas. Karena mereka itu datang untuk cari tahu pada Daud. Raja, what can I do for you? Apa yang bisa kulakukan bagi Baginda? Mereka datang bertanya pada Tuhan itu sungguh-sungguh tulus. Lord, how are you? Tuhan, apa yang aku bisa lakukan bersama denganmu dan untukmu? Mereka datang itu untuk cari tahu, mendapatkan Daud. Sedangkan seringkali kalau kita datang pada Tuhan itu, ada maksudnya, ada kemauan. Kita semua suka makan udang, ada udang selalu di balik batu. Kalau bicara soal doa, selalu kita ada maunya. Gak salah sekali lagi. Tapi apa salahnya juga kita mau apa yang Yesus mau. Kita inginkan yang Dia inginkan. Hati kita dihancurkan oleh apa yang menghancurkan hatinya. Jangan datang membawakan kehancuran hatimu saja. Semua orang juga begitu sama Allah Maha Kuasa. Semua datang membawa broken heart-nya. Tapi siapa yang peduli enough? Siapa yang cukup pedulikan? Apa yang menghancurkan hati Tuhan? Siapa yang duduk diam seperti Maria dan berkata, tell me what broke your heart? Beritahu aku apa yang menghancurkan hatimu. Beritahu kepadaku Tuhan, isi hatimu. Jarang loh yang seperti itu. Itu mungkin salah satu arti banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil. Sedikit yang mengerti. Banyak yang dipanggil. Panggil berdoa juga. Sedikit yang peduli. Do you care about God?
Tapi Tuhan kan maha punya. Dia kan maha tahu, dia kan maha kuasa. Dia punya segalanya. I know. Tapi jangan lupa loh, kita dicipta untuk bersekutu dengannya. Dicipta dalam gambar dan rupanya. Bukan karena Tuhan kekurangan. Bukan karena Tuhan kesepian. Saya dan istri saya nggak kesepian kok. Saya bisa loh terdampar di satu pulau terpencil, kami berdua aja sampai tua, nggak akan kehabisan perbincangan. Tapi ketika kami mau punya anak, bukan karena kami kesepian, tapi karena kami mau menyalurkan kasih kami ini yang indah kepada putra-putri. Kami ingin bersekutu dengan orang yang mirip dengan kami. Kami ingin melihat kami di dalam diri mereka, mereka di dalam diri kami. Kami ingin untuk berdialog. Kami ingin untuk saling memahami. Yang pasti orang tua pasti memberi, tak harap kembali. Tapi kadang-kadang cukup gimana gitu kalau anak berbagi es krimnya waktu kecil, kasih itu rasanya bangga anakku. Cinta padaku. Bukan untuk kepuasan Tuhan kita diciptakan. Tapi Tuhan rindu untuk punya hubungan yang saling mengasihi dengan kita. Jangan suruh Tuhan mengasihi kita doang. Pokoknya mengasihi kita melulu. Tuhan juga, tanda kutip, Tuhan gak ada keperluan, Tuhan ada kebutuhan. Oke, jangan salah tangkap. Tuhan juga tanda kutip butuh dikasih oleh kita loh. Pernah kita datang ke hadiratnya, Lord, how are you? Daripada, Lord, Tuhan, aku gini, aku gitu. Aku alami ini, alami itu. Aku maunya begitu, aku maunya begini. Pokoknya Tuhan, kita datang pada Tuhan itu bombardir. Das. Lalu terakhir, aku mau menyenangkanmu. Kenapa kita nggak datang dulu dan berkata, Lord, how are you? I want to hear you. Aku mau mendengarmu. I want to listen to your heart. Aku ingin mendengarkan hatimu. Itu dia. Ya. Ini perbedaannya. Lalu di ayat yang 16, lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Ayat 16, ketika mereka menangkap isi hati Tuhan, lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem, persis seperti yang Daud inginkan. Jadi bagi Triwira atau 3 pahlawan ini, mereka seolah-olah berkata kepada sang raja, your wish is my command. Mereka seolah-olah berkata begini, Daud, baginda, rajaku, harapanmu adalah perintah bagi kami. Bayangin, kalau harapan Tuhan itu perintah bagi kita, bagaimana dengan perintahnya? Kalau harapannya aja, keinginannya aja, menjadi perintah atau commandment bagi kita, Tuhan gak usah main perintah lah sama orang-orang yang mengasihi dia. Tuhan, gitu aja kita ngerti. Tuhan berembus selembut-lembutnya Roh Kudus ketika tiba. Kita ngerti. Tuhan gak suruh, Tuhan gak akan pakai ancam-ancam, kamu harus ampuni, kalau enggak, ku lempar kamu ke algojo-algojoku. Gak perlu. Ketika kita dekat Tuhan, kita langsung paham. Kita harus mengampuni musuh-musuh kita. Waktu Tuhan baik sama kita, Tuhan gak perlu main perintah. Tuhan gak perlu main paksa. Gak ada gaya Yunus begitu. Ya, dikirimin ikan paus, nggak tahu ya itu ikan paus atau enggak, ini kiasan saja, tapi itu ikan beneran, saya nggak tahu jenis ikan apa. Nggak perlu pakai ikan-ikanan untuk paksa saya ke Niniwe. Kalau hati Tuhan berdarah untuk kota itu yang nggak bisa membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Kalau nggak ada orang yang mau, saya mau jadi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Kalau Tuhan pilih dia, kalau dia nggak mau, utuslah saya. Saya mau nginden Tuhan. Saya mau antri, mau jadi waiting list-nya. Sementara banyak orang berkata, kalau engkau mengutus aku, memilih aku, kasih aku tanda. Beri aku sign from heaven. Aduh, kita ini siapa dikasih tanda sama Tuhan? Are we that important? Kita sepenting itukah sampai minta tanda? Dikasih tanda ya puji Tuhan, boleh sih minta. Tapi saya sih merasa, who am I? Your wish is my command. Harapanmu adalah perintah bagiku. Dan perintahmu, makanya seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, murid Yesus namanya Yohanes, dia tulis dalam suratnya begini, perintah-perintahnya tidak berat. What? Masa perintah Tuhan gak berat? Coba Pak, gak usah banyak-banyak, 10 perintah Allah aja. Waduh, gimana tuh?
Tapi orang yang memahami kasih pada Tuhan, bukan hanya dikasih Tuhan, itu yang pertama ya. Tapi setelahnya itu loh, kita seringkali gagal total. Kalau kita paham kasih, perintahnya nggak berat loh. Karena kalau harapannya adalah perintah, perintahnya adalah sukacita. Oh Tuhan, beritahu apa yang bisa kulakukan. Apalagi kalau kita hutang budi ya sama satu orang ya. Kita mau kembaliin dia nggak mau, kita balas budi dia juga nggak terima. Orang kita minta apa, kita harap dia minta sesuatu, nggak minta-minta. Kita sarankan satu persatu tidak dihiraukan, ya enggak lah, nggak usah. Jikalau suatu hari dia berkata, oke, satu aja. Bisakah kamu, belum selesaikan kalimat, kita langsung berteriak, bisa. Karena kita hutang budi sama dia. Kita hutang jasa. Mungkin kita hutang nyawa sama orang itu. Misalkan kalau orang itu kasih ginjalnya kepada anak Anda yang gagal ginjal. Salah satunya diberikan, masa kalau dia, if he does not name his price, kalau dia tidak mencetuskan harganya berapa. Masa kalau dia berkata, satu aja yang aku minta. Aku kepingin minum air dari perigi Bethlehem itu. Oh, percayalah. Kalau saya jadi orang yang berutang budi sama dia, saya terbang detik itu juga. Jangan saya berikan satu air. Saya belikan satu truk air untuk orang itu. Kalau kita cinta, kalau kita tahu kasih, harapan seseorang itu adalah perintah bagi kita. Apalagi jika orang itu berjasa. Yesus kurang jasa apa? Yesus tiada duanya. Yang terpaku digantung di salib itu bukan kalung atau perhiasan dengan salib-salipan. Itu orang beneran. Yesus Kristus namanya. Wah. Your wish is my command. Your command is my joy. Perintahmu adalah sukacitaku. Dan lalu gak hanya itu. Mereka itu ayat 16 ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air. Dari mana? Dari perigi Bethlehem. Gak hanya di situ ya, bukan hanya perigi Bethlehem, tapi lokasinya pun disebut. GPS-nya ada. Yang ada di dekat pintu gerbang. Berarti di Bethlehem ada beberapa perigi atau beberapa sumur. Spesifikasinya diberi, yaitu persis yang ada dekat pintu gerbang. Sepertinya hanya satu saja perigi yang demikian. Persis mereka perginya ke titik lokasi. Door to door. Mereka tidak ke kanan atau ke kiri. Mereka nggak menyimpang kemana-mana. Mereka nggak berkata, air ya air lah, semua air ya sama. Kira-kira kurang lebih. Ya udah, daripada masuk ke Bethlehem bahaya. Situ Refaim semua, itu orang-orang raksasa, Goliat dan kawan-kawannya. Udahlah, kita ambilin air dari luar Bethlehem, sedikit di luar kota, nggak persis yang di dekat pintu gerbang. Sedikit di sana tikungan. Apa bedanya sih? Water is water, ya kan? Masa bisa raja merasakan bedanya? Udah nggak apa-apa. No. You know, you have to know God's wills, they are always specific. Kehendak Tuhan itu selalu spesifik. Jadi kalau Tuhan maunya itu, jangan kompromi. Kalau Tuhan berkata di sana, jangan tawarkan alternatif. Makanya Yesus ngomong gini ketika di Getsemani. Aku sih maunya begini, secara daging nih. Tapi bukan kehendakku jadi, namun kehendakmu yang jadi. Kata namun kehendakmu yang jadi itu, namun persis seperti yang kau kehendaki. Tidak lebih 1 senti, bahkan 1 mili. Tidak ke kanan atau ke kiri. Tidak kurang atau tidak lebih. Persis itu spesifikasi. Di mana lokasinya? Periginya Bethlehem. Tapi bukan sembarang sumur yang ada. Bukan asal air saja. Yaitu yang ada di dekat pintu gerbang. Itu dia. You have arrived. GPS-nya bunyi begitu. Jadi kalau Anda dan saya mau melakukan kehendak Tuhan, pastikan spesifik ya. Karena Tuhan punya kehendak itu selalu spesifikasi. Tuhan itu selalu detil. Jangan main kira-kira sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukanlah roh kira-kira. Roh Kudus adalah roh presisi. Kehendakmu jadi. Tapi Daud gak mau minum akhirnya. Karena Daud memang bukan Yesus kan. Melainkan mencurahkan persembahannya itu. Mempersembahkan sebagai korban curahan. Lalu dia berkata, jauhlah padaku untuk berbuat demikian.
Mereka itu mempertaruhkan darah dan ia nggak mau meminumnya. Itu yang dilakukan ketiga pahlawan. Ya, sama ya. Segala sesuatu itu ujungnya selalu kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, bukan kemuliaan kita. Daud pun nggak berani, karena orang-orang itu mempertaruhkan nyawa. Sedikit tambahan aja, sebelum saya kasih rangkuman atau summary daripada sharing hari ini, ada hal-hal tertentu next year tahun depan yang tidak boleh Anda terima. Nggak tahu itu apa. Catat aja, taruh di hati, nanti waktunya God will ring the bell. Di dalam spirit atau dalam roh Anda akan dinyalakan alarmnya. Yang ini jangan kamu terima. Karena yang beginian hanya untuk Tuhan. Ya. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita terima sekalipun kita bisa. Ada hal tertentu yang kita harus tolak mentah-mentah. Dan sopan-sopan dan berkata, no, aku tidak bisa menerima ini atau mengambil ini. Karena ini milik Tuhan di hidupku. Ya, 3 hal. Kita pelajari Triwira Daud seperti apa ya? Nomor 1, menghampiri Tuhan untuk mendengarkan isi hatinya. Seperti saya katakan tadi, sebagian besar dari kita itu selalu menghampiri Tuhan untuk didengarkan isi hatinya. Isi hatinya itu N huruf kecil, yaitu isi hatimu. Hanya sedikit saja yang datang ke Tuhan untuk mendengarkan isi hatinya, bukan untuk didengarkan isi hatimu. Kita datang ke Tuhan untuk mendengarkan Dia, bukan supaya kita didengarkan. Kalau kita bisa begini, nggak akan salah jalan tahun depan. Karena nanti Tuhan akan nyatakan kehendaknya. Karena firman berkata, tak seorang pun mencari wajahku tidak menemukan. Kalau kita datang untuk mendengarkan isi hatinya yang akan kita terima. Dari situ mulailah berencana. Jangan sebaliknya, rencana dulu, proposal ke Tuhan Yesus. No, tanya dulu, Tuhan apa kehendakmu, barulah buat perencanaan. Yang kedua, melawan segala ketakutan demi apa yang Tuhan inginkan. Catat. Yang kita bisa pelajari dari Triwira ini adalah, selain menghampiri Tuhan untuk mendengarkan isi hatinya adalah, kita mesti harus melawan segala ketakutan. Demi apa? Demi apa yang Tuhan inginkan. Pokoknya, kalau Tuhan inginkan sesuatu dalam hidupmu ya, beda-beda setiap orang. Kecuali kalau apa yang universal atau apa yang umum. Seperti mengasihi, seperti tidak berzina, seperti belajar memberi, bersyukur, itu semua kan umum. Tapi nggak semua keinginan Tuhan itu rata di antara kita. Karena setiap orang juga punya kumat-kumatan yang berbeda. Setiap orang punya penyakitnya sendiri. Setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kelebihan. Karena itu ada juga keinginan-keinginan Allah yang nggak sama antara Anda dan saya. Beda dirimu, beda diriku. Kecuali yang umum sekali lagi. Tapi semua harus berlandaskan firman, semua harus di dalam Tuhan. Pokoknya, kalau kita menyadari ada sesuatu yang Tuhan ingini dalam hidup kita, lawanlah semua ketakutanmu, segala pikiran, perasaan yang menentang keinginan atau kehendak Tuhan itu lawan. Kalau demi apa yang Tuhan inginkan, kalau Tuhan inginkan sesuatu dalam kehidupanmu, catat ini. Tolong dibelanin. Nggak tahu itu bahasa Indonesia yang benar nggak. Pokoknya kalau Tuhan mau sesuatu di hidupmu, belanin itu. Dibela seperti apa? Seperti Triwira itu menembus Refaim. Emangnya gampang kita tuh menerobos? Gak gampang. 3 masuk, keluarnya hanya 2 yang berperang. Bukan yang satu mati, yang satunya pegang aqua. Dan bukankah air itu mudah pecah? Dia mau bawa pakai apa? Kaca? Bisa pecah belah. Mau pakai plastik? Ini mereka melawan pedang, panah, dan semua senjata tajam. Masuk 3, keluar 2. Masuk mendadak, surprise attack atau serangan kejutan, keluar, dikepung dan surrounded by enemies. Bayangkan, harga yang mereka bayar demi keinginan rajanya. Yang pada kita lebih besar dari Daud. Anak Daud, namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Lawanlah segala ketakutan, jangan beralasan. Kalau Tuhan mau ini dalam hidupmu, sesusah-susah mengampuni sekalipun Anda disalahi berkali-kali, belanin Tuhan Yesus. Jangan belanin feelingmu. Belanin Tuhan. Lawan ketakutan dan refaimmu. Karena Tuhan layak menerima yang terbaik. Yang terakhir,
Melakukan kehendak Tuhan dengan teliti dan hati-hati. Kalau Tuhan bilang pergi Bethlehem, catat itu. Dan kalau lokasinya diberikan di dekat pintu gerbang, di dalam melakukan kehendak Tuhan, secara teliti dan hati-hati, tidak ada yang namanya spirit kira-kira atau kurang lebih. Hapus itu dari dictionary atau dari kamus hidup kita. Ngikut Yesus itu nggak bisa kira-kira. Nggak bisa kurang lebih. Apapun yang tidak persis atau presisi, Alkitab mengatakan itu sin atau dosa. Itulah kompromi. Kalau Yesus berkata mengampuni, dan itu berarti melupakan, jangan kita tawar berkata, aku bisa mengampuni, tapi nggak bisa melupakan. Kita minta sama Yesus itu win-win solusi. Nggak ada win-win solusi. Sama Yesus kita selalu kalah, dia selalu menang. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Harus begitu. Siapa raja, siapa hamba, harus tahu diri. Nggak ada namanya kurang lebih. Persis yang Tuhan mau. Jadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, kita harus teliti dan harus hati-hati. Catat dulu yang mana yang dimaksudkan Tuhan dengan perigi dan di dekat pintu gerbang mana. Setiap kita ada lokasi ketaatan yang tertuju ke sana. Pastikan kalau kita taat, taatlah dengan segenap dan dengan sepenuhnya. Haleluya. Triwira Daud kita pelajari menjelang akhir tahun. 1, menghampiri Tuhan untuk mendengarkan isi hatinya. 2, melawan segala ketakutan demi apa yang Tuhan inginkan. 3, melakukan kehendak Tuhan dengan teliti dan hati-hati. Haleluya.